Oke, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Judulnya adalah letak menara telekomunikasi. Ini saya bahas sebagai sebuah contoh masalah optimisasi ya. Oke. Ini kita misalkan ada sebuah wilayah yang ukurannya 10 kali 10. Kita membaginya menjadi 100 kotak dalam hal ini. Sumbu X-nya itu kita kasih nama A, B, C, D, E sampai C. Sumbu Y-nya kita kasih nama 1, 2, 3 sampai 10. Ya, meniru penamaan di catur. Misalnya kamu adalah kepala analitika dari Telkomsel misalnya kan, kamu diminta untuk mengoptimisasi lokasi tower Telkomsel ini di area ini ya, area ini mana kayak gambar rumah itu menunjukkan dari situ ada perumahan, kalau kosong tidak ada perumahan ya. Satu rumah itu jangan kalian anggap satu rumah, anggap aja itu mungkin satu FT atau seperti itu ya. Nah, kita diminta untuk melakukan optimisasi dan kita akan menerjemahkan ini ke dalam matematik ya. Itu kita lakukan dengan seperti ini. Pertama, untuk sumbu X itu adalah bagian dari himpunan ABCD sampai J. Kemudian untuk sumbu Y itu juga adalah bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Oke. Itu yang pertama. Jadi sumbu X dan sumbu Y. X dan Y ini akhirnya menentukan lokasi dari yang menjadi fokus atau pembicaraan kita gitu. Kemudian ada variabel R ya. R yang menunjukkan ada atau tidak rumahnya di satu titik ya, rumah atau perumahan ya. Jadi RXY ini bernilai 1 kalau di titik itu ada rumah dan tidak bernilai 0 kalau tidak. Jadi kalau misalnya sebagai contoh nilai R dari misalnya B,4 ya. Kalau kita lihat ada rumah di sini. Ya, ada rumah di B4, maka ini nilainya 1. Tapi kalau misalnya sebagai contoh RH1, maka nilainya 0 karena situ tidak ada rumah ya. Kemudian ada variabel yang kedua, itu adalah tower, ada atau tidaknya tower itu kita namakan T ya. Jadi awalnya nilai TX ini 0 semua, terus kita pengen menambahkan tower beberapa gitu. Tentunya kita pengen jumlah towernya pas gitu, tidak terlalu berlebihan karena tower harganya mahal ya. Ini adalah langkah-langkah pertama yang kita perlukan untuk mengubah masalah optimisasi itu menjadi matematis ya. X dan Y ini kita sebut aja indeks ya. R dan T ini kita sebut variabel atau perubah ya. Kita akan mencari nilai R ini ya, apakah 0, apakah 1, sedemikian rupa sehingga kita menemukan jawaban yang kita cari gitu ya, di mana sebaiknya tower diletakkan. Ini. Sampai sekarang ada pertanyaan? Juga atau Al-Fajar? Belum Pak. Jadi ini kita ada masalah
Kita cuma dapat ceritanya, kemudian kita mencoba untuk menggunakan matematis untuk menceritakan. Ya. Selanjutnya, kalau kita meletakkan tower di satu titik, maka lokasi itu dan kotak-kotak terdekat yang langsung berbatasan dengan kotaknya tower itu akan mendapatkan layanan sinyal, ya. Lebih dari itu kita anggap bahwa tower itu tidak lagi bisa melayani, ya. Ini sebagai contoh, kalau kita punya tower di B2, di B2 ini kita kasih tower, maka sekeliling B2 ini mulai dari A1, B1, C1, ya. Jadi 8 sel, ya. 8 kotak yang di sekitar B2 itu akan mendapatkan sinyal. Kotak yang lain tidak, gitu. Nah, kenyataan ini perlu kita terjemahkan juga secara matematik, ya. Matematik. Nah, maka kita menggunakan lagi variabel yang ketiga, yaitu ada sinyal atau tidak. Ya, jadi sebuah titik X, Y itu ada sinyal atau tidak, itu tergantung apakah di sekitarnya ada tower atau tidak. Jadi ada sinyal kalau ada tower atau tidak. Jadi kita harus untuk sekitar titik tertentu, misalnya titik X dan Y, apakah ada tower di sekitarnya. Kita harus mencari akal bagaimana menerjemahkan ini secara matematis, ya, supaya komputer bisa melakukan pekerjaan ini. Tentunya kalau kita minta manusia yang mengerjakannya, tentunya bisa. Nah, sebelumnya kita sudah ada variabel yang namanya T. T, ya kan? Ya. Dari T, variabel T ini semestinya kita bisa mendapatkan nilai dari S ini, ya. Kalau misalnya ada tower di titik tertentu, misalnya di titik, contoh yang sama saja di B2 misalnya, bukan, ya, misalnya di titik B2 ada tower, misalnya, maka TB2 ini nilainya 1, ya, dan kita anggap saja cuma posisinya kan jadinya seperti ini, gitu kan, dari sisi towernya. Tapi kalau dari sisi sinyalnya, maka dia akan menjadi seperti ini, ya. Jadi 9 titik itu ada sinyalnya, tapi towernya cuma satu titik, satu lokasi saja yang ada towernya, tapi sebagai akibatnya 9 lokasi mendapatkan sinyal. Jadi nilai XY ini sangat tergantung dengan nilai T. Nah, maksudnya jika pada titik X0 Y0 ada tower, maka di titik di sekitarnya itu akan juga, bukan akan, ya, mendapatkan sinyal. Nah, bagaimana kita menceritakan hal tersebut? Bagaimana kita menceritakan hal tersebut?
Ya, saya gambar ulang ya. Ada 1 di tengah, menunjukkan tower itu sendiri. Sebagai akibatnya dia akan menghasilkan situasi di mana 9 titik menjadi 1 nilainya. Ini S, ini adalah T ya. Kalau kita anggap lokasi T itu adalah B2, maka kita tahu bahwa SB2 bernilai berapa? Kalau TB2 bernilai 1, S2 akan B2 bernilai berapa, Fajar? 1. 1 juga, betul. Ya. Kemudian bagaimana dengan SB1? Berapa nilainya? 1. 1 juga ya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita mulai dari X0, secara umum kita sebut apa? Titik lokasinya itu adalah X0 dan Y0. Maka area yang terpengaruhi itu adalah X0 min 1, X0, X0 tambah 1. Itu yang terpengaruhi ya. Kemudian Y0 min 1, Y0, Y0 plus 1. Ini adalah kombinasi dari 3X dan 3Y ini akan menghasilkan apa? Nilai S yang 1, karena kalau kita sebut Tx0 Y0 sama dengan 1, maka variabel S pada titik-titik yang lokasinya merupakan kombinasi dari 3X dan 3Y ini akan bernilai 1 juga. Ya kan? Benar ya? Jadi kalau saya tulis S X0 kurang 1, Y0, ini nilainya berapa? 1. 1 ya. Dan seterusnya selama dia merupakan kombinasi dari ini, maka nilainya menjadi 1. Logikanya seperti ini. Cuman kita memang perlu menerjemahkannya lagi secara lebih detail supaya itu menjadi jadi suatu prosedur yang bisa dilakukan oleh sebuah komputer. Sekarang kita mau memeriksa nilai S X0 sama Y0. Sekarang kita berpusat pada satu titik dan kalau kita lihat situasi tower yang seperti ini, ya kan, untuk T, maka kalau kita jumlahkan 9 titik ini jumlahnya sama dengan 1 kan? Ya, benar nggak? Iya, Pak. Jadi kalau pusatnya X0 dan Y0, maka sebenarnya kita bisa menjumlahkan ada I dari min 1 sampai minus 1 ya. I dari min 1 sampai positif 1
ada J juga dari min 1 sampai 1, maka X0 tambah I, ini saya nulisnya sempit, mohon izin untuk menghapuskan yang ini, koma Y0 tambah I, kalau kondisinya adalah seperti tadi, satu nol nol, maka jumlah ini adalah sama dengan 1. Itu maknanya ada satu tower di sekitar X0 dan Y0. Ini kan, ini kalau satu titik X0 dan Y0, maka jumlah ini sama dengan 1. Sekarang saya mau bertanya, ini kita namakan misalnya NT ya, itu menunjukkan jumlah tower pada di sekitar NT sebagai fungsi NT sebagai fungsi dari X0 ya, nah itu menunjukkan jumlah tower pada X0 Y0 dan sekitarnya ya. Ini sekarang saya mau tes pemahamannya, kita satu pemahaman atau tidak ya. Kalau polanya seperti ini, boleh terjadi ini sudah memastikan kalian memahaminya dengan baik. 0, 0. Kalau seperti ini, karena apa ya? Karena kita pusatnya di sini kan, matriks T yang ada di sekitarnya seperti ini, maka jumlah NT-nya berapa di sini? Nilai NT-nya berapa? Berapa? Nilai NT-nya jumlah ini juga sama dengan berapa, Yuda? NT 6, Pak. Berapa? 6, Pak. 6 itu dari mana sejarahnya? Dari jumlah satu-satunya, Pak, itu. Jadi 3 sebelah kanan 0 itu, Pak, nggak dapat sinyal, Pak. Ya kan kita menganggap bahwa yang di tengah ini koordinatnya adalah X0 Iya, ya, 0. sementara yang ini menunjukkan nilai T ya. Nilai T
Jadi kalau di TX0 ya 0-nya sama dengan 0, tapi pas yang di sebelah ini nilainya 1, di tempat lainnya itu nilainya 0. Jadi di antara 9 titik ya, yang menjadi fokus kita, yang pusatnya ada di X0 dan Y0, maka yang ada towernya cuma di T X0 kurang 1, Y0 ya. Ini yang sama dengan 1, yang lainnya sama dengan 0. Maka sebagai akibatnya, maka nilai X0 Y0-nya ini titik nilai S-nya sebagai akibatnya itu adalah S 0 Y0-nya itu nilainya sama dengan 1 di sini. Karena ada satu tower di sini. Ya. Jadi selama tapi kalau situasinya berbeda, misalnya 0 semua, dimana ini posisinya X0 Y0, kalau matrik T-nya seperti ini, maka sebagai akibatnya S X0 Y0 itu bernilai berapa? 0. 0. Oke, berarti kalian udah nangkep maksud saya ya. Terus kita juga pengen memastikan seperti ini, ya. Jadi kita punya sebenarnya sampai ke level ini kita punya cara untuk menentukan apakah sebuah titik nilai S itu bisa kita cari dengan syarat kita sudah mengetahui nilai T, ya. Nilai T, kalau kita sudah tahu nilai T, maka nilai S bisa kita hitung sebenarnya, ya, gitu. Di sini nilai yang menunjukkan coverage dari sebuah tower. Kemudian tahap selanjutnya, perusahaan Telkomsel ini menyadari bahwa untuk mengcover semua daerah itu terlalu mahal. Jadi perusahaan memutuskan cukup kita mengcover 70% dari keseluruhan, ya. Jadi dalam situasi ini jadi jumlah S yang nilainya 1 itu adalah 70% dari totalnya, ini kan. Jadi kalau kita jumlahkan nilai S ini, ya, S-nya kan nilainya 0 atau 1. Jadi kalau 1 berarti dia dapat sinyal, 0 dia nggak dapat sinyal. Dan jumlahnya itu harus lebih besar atau sama dengan 70%. 70% itu semestinya bukan 70 ya. Ada jumlah total areanya itu kan sama dengan 100 ya, kebetulan saya. Karena A, B, dan C A sampai J itu kan 10 ya. 10 kali 10. 100. Jadi %, oh gini, semestinya gini aja.
saya ada ide. 70% dari 10 kali 10 dari 100. Karena kebetulan jumlah kotak ini kan ada 100. Jadi jumlahnya 70. Jadi jumlah S1 seluruh S1 ada 100 buah S1 ini kalau kita jumlahkan jumlahnya harus paling tidak 70%. Itu untuk kalimat ini. Tujuannya di sini di yang bagian yang kedua ini, kalimat terakhir ini, karena harganya mahal maka kita pengen jumlah towernya minimum, ya kan? Jadi kita harus meminimalkan NT. Pada prinsipnya kita pengen meminimalkan NT. NT itu seperti ini, ya. Tapi NT yang di sini berbeda karena batasnya berbeda, ya. Kalau yang NT di sini ini keseluruhan dari I sampai J dari 1 sampai 10, ya. Kalau NT yang tadi itu adalah memeriksa hanya 9 titik di sekitar X0 dan Y0. Ini NT apa ini namanya? Kasih NTS lah namanya. Jadi kita kalau kita rangkum, tujuan kita adalah meminimalisasi NT. Ya. Subjek to-nya macam-macam. Ya. Pertama, apa subjek to-nya, ya? Ini adalah fungsi X dan Y. X-nya itu adalah bagian dari A, B, C sampai huruf J. Y itu adalah bagian dari 1, 2, 3 sampai 10. Itu yang pertama. Yang kedua, ada variabel T yang tergantung dengan X dan Y, ya. Itu ini, ya. X, Y itu bagian dari 0 dan 1, nilainya bisa 0 dan 1. Ada juga sinyal, ada juga variabel rumah, ya. R itu menunjukkan adanya rumah atau tidak. Nah, kemudian adanya sinyal, ada atau tidak. Nah, cuma kalau kita cuma meminimalkan ini tadi, NT tadi, maka ini belum lengkap ini. Syaratnya itu yang 70% tadi belum kita tuliskan. Syarat yang ini belum kita tuliskan. Ya. Saya tuliskan di mana, ya? Oke, saya tuliskan di sebelah sini saja. Yang ini tadi jumlah I dari I kapital sampai J kapital, J dari 1 sampai 10,
dari variabel X. X ya. X tapi I, J, maka jumlahnya ini paling tidak paling sedikit 70 ya. Apakah ini sudah selesai seperti ini, Al-Fajar? Apakah sudah selesai? Yuda? Masih Belum, ada Pak. nggak kalian ini? Halo? Nah, Halo. Apakah ini sudah memadai? Kan kita pengen mencapai 70% rumah. Apakah ini sudah cukup memadai? Sudah menceritakan matematika yang saya tulis di slide ini sudah menceritakan secara lengkap masalah kita atau belum? Sudah ya, Pak. Sudah. Kalau Yuda? belum, Pak, kayaknya, Pak. Belum. Belum apa sudah? Belum ya, Yuda ya? Belum, Pak. Apa yang belum, Yuda? Kan di sini kan, Pak, kita tuh mencari nilai sinyal yang menjelasinnya. Mencari nilai sinyal yang dimana tawarnya diletakkan di satu titik agar mencari nilainya itu, Pak, 70% kan, Pak. Nah, kalau untuk dari persamaan ini, Pak, kayaknya belum dapat nilainya, Pak, kayaknya, Pak. Belum menjamin bahwa memang 70% dari rumah itu Iya, ya, apa? iya, Mendapatkan belum. sinyal ya. Iya, Pak. Jadi belum ada kalimat matematika yang menceritakan bahwa memang minimal 70% rumah itu sudah terlayani ya. Iya, Pak. Perlu sekarang kita periksa ya satu-satu ya. Kalau yang ini maksudnya nilai, kalau nilainya 1 berarti ada tower, kalau nilainya 0 berarti nggak ada tower ya. T ini bisa kita ubah-ubah ya, karena kita mencari nilai T yang benar. Kedua R. Jadi T itu tadi saya ulangi adalah variabel. R itu menunjukkan ada rumah atau tidak. Pakainya bisa kita ubah-ubah. Rasanya enggak ya. Karena posisi atau lokasi rumah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Jadi ini sebenarnya konstan. Ya. Nilai R itu konstan. Dari peta ini kita sudah bisa tahu nilai R kan. Misalnya saya pastikan RA0 kan nilainya 1. Tapi RA9 RA10 RA10 nilainya 0, RA9 nilainya 1, ya nggak? Jadi R itu konstan. Kemudian S. Nah, nilai S berubah-ubah tergantung dengan nilai T. Nah, ini kalimat yang ini menunjukkan bahwa 70% dari kota itu sudah mendapat sinyal. Tapi masalahnya belum tentu rumahnya ada di kota itu. Nah, Ya. belum tentu rumahnya ada di kota itu. Jadi kita harus
menerjemahkan, memastikan bahwa memang di situ ada rumahnya juga gitu. Nah, jadi kita harus menghubungkan variabel S dan R ini. Jadi mungkin kita perlu menyediakan atau menambah variabel yang satu itu. Apalah namanya ya? Titik atau rumah yang mendapatkan sinyal. Kita sebut aja misalnya dia RS. Ya. Ini rumah dan sinyal yang nilainya 1 kalau ada sinyal, 0 kalau tidak ada sinyal. Tuh. Tapi bukan itu saja. RS ini nilainya 1 kalau ada rumah, 0 kalau tidak ada rumah. Jadi bisa dikatakan bahwa RS ini adalah perkalian antara R dan S. Maksud saya, kalau salah satunya 0 kan RS ini nilainya 0. Ya. Jadi RS ini nilainya 1 hanya kalau di situ ada rumah dan di situ ada sinyal. Maka RS itu kita definisikan sebagai hasil kali dari R ya. Ini menunjukkan rumah yang mendapatkan sinyal, ya. Maka kita bisa menuliskan juga di sini jumlah rumah yang mendapatkan sinyal RS I, J. I-nya itu dari kapital I sampai kapital J. J-nya itu dari 1 sampai 10. Ini jumlahnya harus lebih besar dari 70. Ya. Jadi kita tambahkan di sini satu variabel lagi yang namanya RS. Itu juga tergantung dengan lokasi dan nilainya adalah hasil perkalian dari nilai R di situ dan nilai S di lokasi tersebut. Ya, jadi ini variabel ya, karena T variabel, S juga variabel, maka RS itu adalah variabel juga. Nah, saya akan memodifikasi yang ini. Saya kasih nama RS. Nah, udah saya nulisnya seperti itu. Nah, kalau sekarang apakah ini sudah cukup lengkap ceritanya atau tidak? Lengkap, Pak. Cukup lengkap ya. Sebenarnya ini masih belum lengkap juga karena ini belum masuk. Ini saya masukkan juga NT-nya itu. Di mana NT
adalah jumlah I dari I sampai J dari 1 sampai 10 dari variabel jumlah towernya. Itu nah ya itu jadi minimalkan jumlah tower dengan syarat bla 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 ya. Syaratnya sebenarnya di sini 70% dari rumah mendapatkan sinyal dan kita pengen ya. Saya rasa ini cukup menyenangkan. Ini sudah bentuk ini sudah cukup menyenangkan. Apa yang kita lakukan baru sekarang dari sebuah cerita menjadi ini, slide nomor 11 ini sebenarnya disebut memformulasikan sebuah masalah menjadi optimisasi yang matematis. Jadi ada kebutuhan real, kita menerjemahkannya ke bahasa matematik gitu. Ada modifikasi lagi yang mungkin bisa membuat dia lebih simple itu kalau misalnya X itu kita anggap aja bukan bagian dari himpunan yang ABC sampai itu, kita anggap aja X itu juga bagian dari 1, 2, 3 sampai 10 ya. Kalau itu terjadi maka sumbu horizontalnya ini bukan kita namakan ABCD lagi, tapi kita namakan 1, 2, 3, 4, dan 10 ya gitu. Nah, pekerjaan ini untuk sampai ke level ini itu namanya formulasi masalah. Nanti ketika masalahnya sudah diformulasikan sebagai matematika, maka kita bisa minta bantuan komputer untuk memecahkannya ya. Begitu. Sampai sekarang ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya. Tugas kalian selanjutnya adalah menerjemahkan ini ke dalam jam. Ya. Kita sudah mendapatkan formulasi ini, tugasnya terjemahkan masalah ini ke dalam jam. Ya. Itu langkah selanjutnya. Ya. Karena kalau dia sudah terjemah ke dalam jam, maka kita bisa minta bantuan jam untuk memecahkannya. Cuman ada satu yang ingin saya sampaikan bahwa ini yang paling rumit di sini adalah ekspresinya. Kalau kita melakukan kategorisasi, maka objective functionnya itu adalah NT ini, ya. Constraint-nya ini adalah objective function. Kalau constraint-nya atau kendalanya adalah ini, kita sebut ini C1 misalnya, terus kita sebut ini C2, ya. C2 ini cuma penjumlahan saja. C1 ini adalah perkalian. Jadi, C1 adalah perkalian biner. Gitu. Yang lainnya pendukung, ya. X dan Y ini kita sebut indeks. T itu variabel, R itu kebetulan konstan, S itu variabel, RS juga variabel. Ya.
C1 ini mendefinisikan RS tapi juga memberikan syarat ke RS. Bahwa RS itu merupakan hasil kali R dan S. Ya. 70 ini juga menambah syarat bagi RS. Ya. Jadi kalau kalian ingat tugas jam itu ada yang variabel, ada yang objektif, ada yang constraint. Ya. Jadi itu. Sampai sekarang ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Kalau tidak saya ekspor ini ke PDF. Bentar dulu. Saya kasih nama dulu ini. OPT. Nggak ada ya, saya ucapkan terima kasih ya. Ini akan saya jadikan PDF. Kemudian akan saya share ke Telegram. Grup optimisasi saya kirim. Lama ya. Silakan kalian coba terjemahkan ini ke bahasa jam ya. Minggu depan saya akan coba membahasnya dan saya harap nanti di minggu yang akan datang bisa kalian terjemahkan itu walaupun belum tentu selesai 100% ya. Untuk Al-Fajar kalau kamu mau pakai Express juga nggak apa-apa sih. Tapi nggak tahu Expressnya itu sudah ada versi gratisannya nggak Express itu? Al-Fajar? Ada nggak? Kalau dari itu kemarin kayaknya ada, Pak. Belum. Mau coba itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya belum berhasil juga sih. Kamu sudah berhasil downloadnya yang versi gratisan? Belum, Pak. Belum kan? Kalau jam kan kalau saya udah berhasil dan saya sudah juga ada tutorialnya di situ. Jadi kalau kamu bisa coba gitu. Kalau Express mungkin nanti kalau kamu berhasil kamu bikin aja tutorialnya ya. Ya kita bisa tahu juga gimana pengalaman. Prioritasnya kamu pakai jam aja dulu. Biar itu Ya, Pak. bisa. Sudah pasti bisa gitu. Kemudian juga ada solvernya ya. Solvernya kalau kemarin saya menggunakan di contoh itu IP OPT. IP OPT. Nah, solver yang ini agak lain karena IP OPT ini untuk X anggota bilangan real. Sementara kita ini ada yang R, T, S, dan RS itu adalah anggota dari bilangan ini. Jadi solvernya itu nanti biasanya bukan IP OPT. Ya. Mungkin Bonmin lah. Nantilah saya sama-sama kita cari solvernya yang cocok. Kemudian kalau ini mau dikerjakan dengan genetic algorithm atau apa juga sebenarnya bisa. Ya, bisa pakai GA. Kalau mau, tapi saya kan belum bahas GA.
Kalau kita pakai jam ini berarti kita berniat memakai solver yang sudah dibuat oleh orang lain. Kita cuma mencari formulasinya saja, ya, gitu. Kalau kita mau menggunakan jam itu kita membuat formulasinya, terus kita oper ke jam, nanti jam akan mencarikan solvernya dan kalau dia berhasil akan memberikan jawabannya. Tapi kalau kita pakai GA ya bisa juga, tapi itu belum saya bahas di sini. Bagaimana membuat itu? Oke, sebelum saya benar-benar tutup, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, saya tutup. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.